Oke teman, jadi kali ini gue bakalan bahas lebih ke jangka panjangnya ya. Mungkin prediksi gue sampai akhir bulan Juni nanti buat Bitcoin bakalan seperti apa. Jadi kalian harus pahami teman ya, mungkin sampai nanti akhir Juni ya. Kita bakalan ngeliat satu week candle merah ini ngehantam BB support bagian bawah ini. Dan ini sebenarnya belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya pada Bitcoin kalau misalkan kalian perhatikan ya. Jadi kalau misalkan ini kalian lihat ini adalah grafik bulanan buat Bitcoin, kita flashback dari tahun-tahun lalu ya sampai mendekati awal 2015 di sini ya. Bollinger Band aja belum terbentuk ya di tahun 2015 ini, pertama kali terbentuk di awal 2000 pertengahan 2016 gitu. Lalu kita nggak pernah ngehit BB bagian bawah ini teman-teman. Baru kali ini ya sepanjang sejarah untuk Bitcoin pertama kalinya kita bakalan ngehit nih, kemungkinan besar harusnya kita bakalan ngehit. Dan ini adalah di daerah support yang dari kemarin-kemarin gue bicarakan teman ya, possibly di sekitar high 17 teman ya, jadi 17.9 atau awal 18.000 gue akan siap sedia membuka posisi gue melalui platform BingX nih ya. Di sini Bitcoin leverage-nya bisa sampai 125 kali, jadi profitnya bisa jauh lebih banyak. Selain itu biaya transaksi ini paling rendah di antara market-market yang lain ya. Kalau di sini hanya dikenakan 0,2, kalau di tempat lain bisa 0,5 sampai 1%. Mereka juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Selain dari kita ukur dari time frame 1 minggu ya, bahwa kita memiliki support di 17,5 ini, satu candle merah ini ya. Terakhir kan di 288 di sini. Setelah itu kan Bitcoin kan berkali-kali mantul dari level 288 ini. Setelah kita break di bawah 288, ini kalian perhatikan next support ada di level 17,5 ini. Jadi selain disupport dari mingguan, dari bulanannya juga ini disupport ya. Kalian perhatikan di Desember 2020 di sini paling rendahnya 17.580 nih ya. Jadi 17.580 mungkin maybe ini adalah salah satu titik support terkuat yang mungkin kita akan capai di nanti sekitaran akhir Juni nanti ya. Mungkin ini bisa terjadi hanya dalam 1 sampai 2 hari. Setelah itu di akhir Juni kita langsung mantul ya, kita mantul ke level di atas, balik lagi ke atas 22-23 ribu US dollar. Candle closing di atas level 20 ribu US dollar menurut gue sehat banget teman-teman ya. Dan bisa memicu di bulan Julinya nanti kita bisa mengalami candle hijau pump yang pastinya lebih besar dibandingkan candle hijau yang terjadi di bulan Februari 2022 ini. Pastinya kalau misalnya kita gagal naik lalu kita turun lagi, biasanya kemungkinan besar pumpnya akan jauh lebih besar dibandingkan pump sebelumnya yang kita udah gagal naik. Ini kan sekitar plus 12% ya. Jadi gue expect nanti maybe di sekitaran bulan Juni kita bisa langsung up sekitar at least minimal mungkin bisa 80%. Karena candle hijau sebelumnya ini aja kita nggak bisa melewati di atas candle sebelumnya nih teman ya. Jadi most likely di candle bulan Juni nanti kita bisa melewati di atas candle bulan Juni nih ya. Yang nanti kemungkinan besar harusnya kita bakalan end up di candle merah di bulan ini sendiri. Seperti yang gue bilang, gue juga bakal membuka posisi baru lagi ketika momen dimana candle ini teman-teman yang ngehit Bollinger Band support di time frame 1 bulan ini ya. Dan ini wajar aja kalau misalkan kalian perhatikan ya, ketika kita fail untuk ngehold harga time frame sebulan nih ya, harga rata-rata di time frame 1 bulan untuk Bitcoin, ini kan ada di garis oranye ini ya, jadi kita sempat ngehit beberapa kali garis oranye ini, sampai akhirnya kita ngebreak teman, yang ngebreaknya ini di bulan April 2022, kita break 1 bulan teman, di bawah garis oranye ini, apa yang terjadi kita langsung all the way turun dan kemungkinan besar bakalan ngehit
Bollinger Band bawah ini teman. Jadi ini sebenarnya teknikal dasar aja teman ya. Ketika kita ngebreak harga time frame tengah-tengah ini, kemungkinan ya kita bakalan menuju all the way ke bagian support ekor bawah ini. Kalau misalnya kita ukur secara time frame weekly ya, kita juga memiliki support di daerah moving average ke 200 untuk Bitcoin. Mungkin nih kalian udah tahu termennya dari banyak YouTuber yang lain ya. Jadi banyak yang membicarakan tentang tiap kali kita menyentuh moving average 200 ini, kita selalu mantul ke atas ya. At least so far ini terbukti dari sejarah dari 2015, lalu kita sentuh ini di tahun 2018. Ini garis biru ini kalian perhatikan moving average yang ke 200 ya. Tiap kali kita sentuh kita selalu mantul. Terjadi juga ketika Coronadam kita sentuh, kita mantul, dan saat ini kita sudah menyentuh moving average yang ke 200 ini lagi ya. Possibly maybe nanti di tanggal 20 Juni kita candle closing bisa aja kita ada di bawah level moving average 200 ini. Cuman as long as di candle berikutnya kita pump balik ke atas moving average 200 ini, menurut gua itu no problem teman. Apalagi di time frame bulanannya kita juga udah bakal ngehit BB support bawah, setelah itu kemungkinan besar kita bakalan mantul keras teman ya. Cuman momen ini kita nggak tahu apakah bakal berada di level 20k ini atau bakalan ngehit high 17.000 untuk Bitcoin. Di sejarah sebelumnya kita juga sempat closing di bawah teman-teman. Ini kalian perhatikan ini sedikit di bawah dari moving average 200 ini, tetapi di candle berikutnya ya kita langsung mengalami candle pump yang sangat besar di sini untuk Bitcoin teman-teman. Jadi maybe ini juga bisa terjadi hal yang sama di mana kita closing candle di bawah moving average 200 ini, setelah itu di candle-candle berikutnya terjadi massive candle pump untuk Bitcoin teman-teman ya, all the way dari sini maybe balik lagi ke level 40k untuk Bitcoin minimal teman. Karena kalau misalnya kalian perhatikan tiap kali dalam sejarah kita menyentuh moving average ke 200 ini selalu terjadi candle pump yang sangat amat besar untuk Bitcoin ya. Ini 2018 terjadi candle pump yang sangat amat besar. Ini 2020 terjadi candle pump yang sangat amat besar, bahkan kita langsung breakout, dan maybe ini juga bisa terulang lagi hal yang sama ya, maybe minimal 40 atau mencapai 50k untuk Bitcoin. Itu aja teman kalau menurut pendapat gue dan analisa pribadi gue untuk jangka bulanan, jangka mingguan untuk Bitcoin, prediksi hingga sampai akhir Juni nanti. Video ini hanya merupakan analisa dan pendapat pribadi gue sendiri. Kalau misalnya kalian ingin buka trade tertentu atau membeli koin apapun, kalian lakukan riset kalian sendiri lagi. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.